Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ta'iman ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari tidak bosan-bosannya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia iman Islam dan karunia kesehatan sehingga kita bisa hadir di rumah Allah, di masjid Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan bermujalasah, duduk dalam majlis ilmu hingga isya nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih menyambung kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Setelah kita membicarakan tentang kemaksiatan hati, maka kita sampaikan kebalikannya, yaitu di antara ketaatan hati. Jadi kemarin kita ceritakan maksiatnya hati, sekarang ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah. Di antara ketaatan hati adalah beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Maksudnya adalah yang pertama, mengimani eksistensinya Allah atau keberadaan Allah. Itu maksudnya iman. Jenengan iman kali Gusti Allah, Mbah. Oh nggih kula iman. Maksudnya napa? Maksudipun kula percaya Gusti Allah niku onten. Niku pertama. Jadi iman kepada Allah maksudnya yakin Allah itu ada. Yang kedua, iman kepada Allah maksudnya adalah iman bahwa Allah itu la syarikalah, tidak punya sekutu, dan dia adalah Rabbun. Dia adalah Rabb kita. Apa maksud Rabb? Rabb itu maksudnya Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menguasai, Allah lah yang mematikan, dan Allah yang membangkitkan kembali. Ini maksud dari Rabb. Allah Rabbku. Berarti kita punya keyakinan Allah itu yang menghidupkan saya, Allah itu yang menguasai saya, Allah itu yang mengatur rezeki saya, mengatur ajal saya, mengatur dan sebagainya. Allah yang mematikan saya dan Allah yang membangkitkan saya. Itu maksud dari Rabb. Jadi maksud iman kepada Allah yang kedua adalah kita yakin Allah itu Rabbuna. Allah itu Rabb kita, la syarikalah, yang tidak punya kesekutu. Ya. Kalau hanya meyakini Allah itu ada, maka orang Nasrani, orang Yahudi pun mereka beriman kepada Allah. Mereka yakin Allah itu ada. Bahkan orang-orang selain itu mereka meyakini Tuhan itu ada dengan nama-nama menurut mereka. Tapi tidak cukup seorang muslim beriman kepada Allah dengan hanya meyakini Allah itu ada. Harus diteruskan nomor dua, yaitu meyakini Allah itu Rabbuna. Allah itulah yang menjadi Rabb kita, yang menghidupkan ini, yang menciptakan matahari, yang mengatur, yang menurunkan hujan, yang membagi rizki. Itu maksud dari Rabb. Yang menjadikan kita nanti meninggal dunia itu adalah Allahu Rabb, atau dalam tauhid disebut tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, maksud iman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Uluhiyatul Allah. Ya. Allah itu hanya satu-satunya yang pantas kita ibadahi. Ini maksud iman kepada Allah. Karena kalau hanya meyakini Allah yang menciptakan matahari,
Allah yang membagi rizki dan seterusnya. Orang-orang jahiliyah pun berkeyakinan seperti itu. Tapi ketika mereka diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah saja, mereka menolak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita meyakini Allah itu ada, setelah meyakini Allah itu tidak memiliki sekutu, maka yang ketiga kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang diibadahi. Maka ketika ada orang melakukan kesyirikan, maka sejatinya dia belum beriman. Maka ketika ada orang yang membuat cara peribadatan dengan yang tidak diajarkan Rasulullah, maka sejatinya dia belum beriman. Maka yang terakhir Bapak Ibu, makna iman kepada Allah adalah iman bahwa Allah memiliki asmaul husna wa sifatuhul ulia, asma wa sifatnya. Kemudian di antara ketaatan hati yang berikutnya adalah al-yakin. Yakin. Apa itu yakin? Yakin itu lawan dari ragu-ragu. Yakin dalam hal apa? Yakin kepada Allah. Yakin kepada apa yang Allah sampaikan. Yakin dengan akhirat. Yakin dengan Al-Quran. Yakin dengan Islam kita. Yakin dengan Nabi kita. Contoh yakin kepada Allah. Kita ini meyakini bahwa segala susah payah kita itu pasti berbalas kebaikan dari Allah. Maka para ulama mengatakan yakin itu adalah puncaknya dari keimanan. Orang yang paling iman adalah orang yang yakin. Dan derajatnya orang yang yakin itu berbeda-beda. Semua kita itu kadar keyakinan kita itu berbeda-beda. Orang yang tingkat yakinnya semakin tinggi, dia semakin merasakan kenikmatan dalam peribadatannya. Nah ini, jadi semakin tinggi tingkat yakinnya, semakin nikmat dia beribadah kepada Allah. Dan semakin tinggi rasa husnudzonnya kepada Allah. Maka seharusnya kalau mau saya bilang, kita ini harus benar-benar bisa membangun keyakinan yang tinggi kepada Allah. Ada kan beberapa orang yang sholat sekedar saja, hanya sekedar saja. Karena apa? Yakinnya ya sekedar itu. Ada orang yang karena derajat yakinnya itu sampai seakan-akan menghadirkan Allah di depannya, seakan-akan Allah itu di depannya, atau yang biasa disebut dengan ihsan, maka dia sholatnya itu benar-benar dia sangat menikmati. Maka boleh dikatakan yakin itu di atasnya ihsan. Hadis tentang Jibril ketika ngajari Rasulullah tentang apa itu? Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu paling tinggi Bapak Ibu. Jadi saat kita itu beribadah kepada Allah itu seakan-akan Allah hadir di depan kita. Dan sebaliknya, saat kita mau bermaksiat kepada Allah, seakan-akan neraka itu menyala-nyala di depan kita. Ini tingkat yakin yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi beribadah benar-benar seakan-akan itu besok sudah mau mati saja seperti itu. Saking khusyuknya, saking menikmatinya. Dan ketika diajak bermaksiat, sekecil apapun maksiat, dia sangat ketakutan, ya, karena dia yakin bahwa Allah memiliki siksa yang sangat mengerikan. Tingkat keyakinan kita berbeda-beda, mari kita pupuk, ya. Tingkat keyakinan kita dengan pahala Allah, tingkat keyakinan kita terhadap surga Allah, tingkat keyakinan kita terhadap segala balasan dari Allah, itu mari kita pupuk sehingga kita itu bersemangat dalam beribadah, ibadah apapun. Nah, kenapa orang itu kadang pas pengajian kok semangat, kadang aras-arasan, yaitu yakinnya itu naik turun. Kadang yakin banget, kadang ya rodo-rodo yakin. Kenapa toh Pak kok jenengan itu sedekah? Oh yakin saya diganti Allah. Ditunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ora diganti-ganti. Besok enggak sedekah lagi. Ya. Padahal Allah menggantinya itu dengan hal-hal yang kita kadang-kala tidak sadari. Dan itu pasti kadang-kala lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Bisa diganti dengan kesehatan, bisa diganti dengan keselamatan, keamanan, ketenangan hati. Yang itu lebih baik daripada ganti yang kadang-kala kita pengen harapkan.
Seandainya kita mengerti takdir yang Allah putuskan kepada kita, niscaya kita itu pasrah dengan segala doa yang kita panjatkan kepada Allah. Serius Bapak Ibu. Sayangnya Allah tidak beritahu takdir kita itu apa. Dan takdir yang dari Allah itu pasti selalu baik untuk kita. Bukankah ketika kita dulu itu diejek, maka kemudian kita menjadi orang yang kuat dan berusaha kita tidak seperti yang diejekkan? Bukankah ketika dulu kita direndahkan oleh orang lain, maka kemudian kita bersemangat untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita tidak serendah itu? Saat itu kita sakit, tapi kita mendapatkan hikmah. Oh Masya Allah ya, kalau saya dulu tidak direndahkan, maka saya mungkin tidak akan sebaik saat ini. Maka saya tidak mungkin sesukses saat ini. Jemaatan. Kadangkala kita itu direndahkan, maka kemudian kita berusaha terbaik. Saya tidak seperti itu. Saya tidak seperti yang dikatakan orang. Jadi kadangkala ada hal-hal yang kita benci, tapi itu adalah cambuk dari Allah supaya kita menjadi lebih baik. Jadi nikmati saja ya. Semua orang, memang semua orang itu sukanya dipuji, pengennya dialem terus, ya. Tapi sungguh ketika kita sering di alam, itu sebenarnya kita itu sedang terjun payung, Pak. Kita akan menjadi semakin rendah, tidak akan meningkat. Betapa anak-anak mereka itu bisa menjadi lebih terbiasa, menjadi lebih baik dan usaha ketika ditegur, dimarahi, didisiplinkan oleh orang tuanya, oleh gurunya, kan gitu. Nah, di alam terus ya gitu anak-anak. Nah, demikian juga dengan kita. Al-yaqin wal ikhlas. Di antara ketaatan hati adalah keikhlasan. Apa itu ikhlas? Al-amalu li ajlillah. Beramal karena Allah. Ini lawannya dari riya. Riya itu apa? Amal karena manusia. Demikian juga tarkul amal li ajlillah. Yang disebut sebagai keikhlasan adalah meninggalkan suatu amalan karena Allah. Kenapa Bapak tidak minum khamar? Ya karena Allah larang. Itu namanya ikhlas. Kenapa Bapak tidak berjudi? Ya karena Allah larang. Itu yang namanya ikhlas. Kenapa Bapak tidak mencuri? Ya saya takut dipenjara kalau ketahuan. Itu bukan namanya ikhlas. Ya, maka kita ketika meninggalkan pencurian bisa jadi berpahala, bisa jadi berdosa. Meninggalkan loh. Tidak mencuri itu bisa kita berdosa. Kenapa? Karena kita meninggalkan itu hanya karena takut manusia. Tapi kalau meninggalkan karena Allah, maka berpahala. Demikian juga melakukan amalan. Melakukan amalan karena Allah itu berpahala. Kenapa Bapak sholat? Ya karena Allah merintahkan. Kenapa Bapak puasa? Ya karena Allah memerintahkan saya berpuasa. Kenapa ibu berpuasa? Mas ini sekalian diet. Enggak dapat pahala. Kenapa? Karena puasanya bukan karena Allah, tapi hanya karena masalah duniawi. Kenapa jenengan sedekah? Ya karena saya yakin sedekah ini adalah harta saya yang sesungguhnya di akhirat nanti. Kenapa ibu sedekah? Kenapa bapak sedekah? Semua adalah tinggal niatnya, baru itu akan dinilai ikhlas atau tidak. Jadi ikhlas itu bukan apa yang tersebut di dalam mulut kita. Ada beberapa orang itu mengatakan dia kula niki pun ikhlas kok mboten masalah. Nah, misalnya. Tapi hatinya seperti apa? Karena yang dinilai adalah hatinya. Karena Allah atau karena yang lain. Wat tawadhu'u. Ketaatan hati yang lain adalah tawadhu', rendah hati. Yaitu kepada siapa? Pertama kepada Allah tentunya. Tawadhu' kepada Allah. Dan yang kedua dengan sesama. Dengan sesama itu apa? Tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Itu namanya tawadhu'. Kalau kita sudah merasa ilmu kita lebih banyak, ibadah kita lebih banyak, dosa kita lebih sedikit, pengalaman kita lebih banyak, pengaruh kita lebih besar dan sebagainya, berarti jenengan belum tawadhu. Tawadhu itu selalu melihat orang lain lebih baik daripada diri kita. Ketika ada orang tua melihat anak yang lebih muda, maka yang dilihat adalah Masya Allah, anak masih muda, dosanya lebih sedikit daripada saya.
Jangan malah mengatakan Masya Allah cah enom lengi ibadah luwih sidik ketimbang aku. Ya, seharusnya melihatnya kalau dengan yang lebih muda adalah dosanya dia lebih sedikit daripada saya. Anak muda ketika lihat orang tua yang dilihat apa? Masya Allah bapak ini lebih tua dari saya, ibadahnya lebih banyak daripada saya. Yang dilihat seperti itu, sholatnya berarti lebih banyak daripada saya, puasa Ramadannya lebih banyak daripada saya, zikirnya lebih banyak daripada saya, baca Qurannya lebih banyak daripada saya. Itu namanya tawaduk, Pak. Ya. Jadi apa? Jadi akan selalu seseorang itu selalu menghormati orang lain dan tidak merendahkan. Orang yang menghina menghormati orang lain, orang yang menghina atau merendahkan orang lain, ya berarti dia ini orang yang takabur, orang yang merasa lebih besar, atau pasnya adalah orang yang ujub, ya, orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini tawadhu ini lawannya ujub. Wan nasihatu lil muslimin. Karena kadang-kala ini penyakit, ya, penyakit beberapa kita yang kadang semakin banyak ngajinya, itu setan kadang suka menjerumuskan, Pak, Bu, nggih. Kita sering ngaji, kemudian kita melihat orang lain itu selalu merendahkan. Khususnya ya apapun, ngaji fikih. Wah, kemarin Ustaz Ramadan ngomongkan fikih ini, berarti sing kaya salah. Kalau kita itu sudah ngerti hukum, lebih baik kita itu mengkritik ibadah kita dulu. Kalau orang lain ibadahnya salah, kalau bisa kita tegur, kalau bisa. Tapi jangan kemudian kita merendahkan. Atau ngaji Al-Quran, Pak. Ini ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, yang Masya Allah ya sudah banyak majelis-majelis membaca Al-Quran. Kalau kita sudah belajar tajwid, jangan kemudian langsung menjadi autokritik. Jadi langsung ketika berjamaah dengan seorang imam itu langsung niteni salahi. Ya, karena apa? Kita sudah belajar makhraj hurufe nek nggon masjidku ki salah gara-gara aku sinau ora Ustaz Minhaj. Jadi antum langsung autokritik terus kritik kata wah, ini jenengan nanti ibadahnya enggak nikmat. Ketika jenengan belajar Al-Qur'an itulah kritik jenengan sendiri. Kalau bisa mengkritik orang lain dengan cara yang baik, ya. Kita langsung berhusnudzon saja. Oh, mungkin beliau ya tingkat ilmunya baru sekian itu. Karena nanti kalau dalam belajar Al-Quran itu ada namanya lahnul jalli dan lahnul khafi, ya kan? Kesalahan berat dan kesalahan yang ringan. Kalau kesalahan ringan, seseorang membaca Al-Quran kesalahannya ringan ya maafu, nggak masalah, Pak. Tapi kalau kesalahannya yang berat ya baru kita mungkin kita tegur, kita dekati beliau kalau beliau menjadi seorang imam. Jadi Bapak Ibu, ngaji jangan menjadikan kita takabur. Ngaji seharusnya menjadikan kita tawadhu seperti pohon padi. Padi itu, Pak, kalau padinya jadi kopong, lurus, gitu, tegak berdiri. Kopong nggak ada isinya. Ketika dia mulai merunduk, itu padi yang mentes. Nah itulah ya tawadhu itu maknanya seperti itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.